Padang. Perkenalkan, nama saya Yusua Partogi Holong Siole dengan NIM 2107329. Di sini saya akan menjelaskan atau mengobservasi sebuah engine pada kendaraan. Ini telah ada engine Toyota Innova, di mana pada sistem kendaraan ini menggunakan pengapian elektronik. Mengapa demikian? Karena sistem yang ada pada ini menggunakan sensor-sensor yang akan mengirimkan signal menuju ke ECU. Tipe elektronik ini atau engine ini menggunakan tipe DLI atau distributorless ignition system. Perbedaannya dengan sistem yang otomatis ialah sistem pengapiannya ini tidak melibatkan distributor, melainkan melibatkan sensor-sensor yang akan mengirimkan signal tadi menuju ke ECM atau ECU. Di sini ada sensor-sensor, mana yang pertama ada CMP atau camshaft, yang kedua ada MAP, mass airflow, kemudian sini ada sensor OCV atau oil control valve, dan di bawah sini ada sensor crankshaft atau CKP. Kemudian di dalam sini, di bawah situ ada sensor oksigen. Ada sensor oksigen, dan ini yang perangkat paling utamanya ialah ini adalah injektornya atau injeksinya. Kemudian di sini ada coil, di mana pada sistem engine ini melibatkan satu coil mensuplai satu busi, karena terdapat 4 coil yang ada pada engine. Kemudian di sini terdapat juga bermacam-macam sensor, baik itu ada sensor power steering dan sensor ABS juga sudah terdapat pada engine Toyota Innova 2015 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai observasi tentang mata kuliah teknologi ototronik ini. Atas kesalah pengucapan saya berbicara, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusua Partogi Holong Siole, NIM 2107329 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi pada mata kuliah teknologi ototronik, di mana saya akan mengobservasi pada sistem ABS atau anti-loop brake system, di mana saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem ABS. Di sini pada komponen pertama ialah modulator. Bisa dilihat, ini adalah modulatornya. Modulator ini berfungsi untuk sebagai pengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda kiri maupun kanan. Modulator ini juga terdiri dari katup-katup hidrolik yang terhubung kepada sistem pengereman ABS. Kemudian yang kedua ada master cylinder. Bisa dilihat, ini adalah master cylinder pada sistem ABS. Master cylinder ini berfungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk memasuk cairan pada rem ke sistem pengereman pada setiap roda.
Dan yang ketiga ada booster rem ABS yang terletak di bagian dalam sini. Ini adalah komponen yang besar. Fungsi dari booster rem ini ialah sebagai memperkuat tekanan yang dihasilkan oleh pengemudi pada pedal rem agar pengoptimalan efisiensi pengereman dapat lebih efisien. Kemudian yang keempat adalah sistem ECU. Komponen ECU ini berfungsi sebagai mengontrol atau mengatur operasi sistem ABS serta mengolah data dari berbagai sensor pada setiap sensor yang ada di setiap ban dan mengoptimalkan performa pengereman dan menjaga stabilitas kendaraan selama pengereman. ECU ini juga sebagai berfungsi untuk memerintah agar sistem ABS dapat berlangsung secara optimal. Mendeteksi seberapa cepat laju kendaraan berjalan. Sensor kecepatan ini terdapat pada roda mobil dan terhubung langsung dengan bagian piston rem. Baiklah, itu saja yang dapat saya observasikan pada sistem ABS pada kendaraan mobil. Apabila pengucapan saya dalam bermateri ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosua Pertogi Olong Siole, NIM 2107329 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Sini saya akan melakukan observasi pada sistem elektronik power steering atau dikenal EPS. Di sini saya akan mengobservasi pada mobil yang pertama Toyota Agya, di mana mobil ini sudah bersistem EPS untuk membantu agar roda bagian depan mengarah pada arah yang sama dan membantu pengemudi untuk berbelok. Kemudian ada elektronik control module atau ECU, di mana ECU ini berfungsi untuk mengatur kerja dari power steering elektrik secara menyeluruh. Kemudian ada steering column assembly, di mana komponen ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari kemudi menuju ke tirot N. Kemudian komponen selanjutnya ialah motor elektrik. Motor elektrik berfungsi memberikan pengaruh besar dalam meringankan setir kemudi ketika diputar ke kanan dan ke kiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem pada komponen-komponen yang ada pada sistem elektronik power steering. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yosua Pertogi Olong Siole, NIM 2107329. Di sini saya akan melakukan sebuah observasi pada mata kuliah Teknologi Ototronik. Observasi ini tentang sistem power window. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem power window ini. Yang pertama ada motor power window, di mana motor ini terletak di bagian dalam pada dashboard pintu mobil ini. Motor power window ini berfungsi untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan jendela agar dapat naik turun. Motor power window ini yang sudah saya jelaskan tadi berada di posisi dalam pada dashboard pintu mobil. Kemudian yang kedua ada komponen switch power window. Ini terdapat komponennya, dimana pada saat tombol ini ditekan maupun diangkat, misalnya ini tombol ditekan,
kaca akan bergerak turun. Pada saat tombol diangkat ke atas, kaca akan bergerak naik ke atas. Switch power window ini berfungsi untuk mengontrol operasi jendela. Switch pada setiap mobil ini terdapat pada setiap pintu, terutama pada pintu pada seorang supir pengendara mobil. Kemudian ada relay power window. Relay power window juga terdapat pada bagian dalam dashboard pintu mobil ini. Relay ini berfungsi untuk mengontrol aliran listrik ke motor power window. Motor power window tadi yang sudah saya jelaskan berada di bagian dalam. Kemudian ada wiring dan kabel. Wiring dan kabel ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen power window pada sebuah kendaraan atau mobil. Wiring dan kabel ini terletak di bagian dalam dan berhubungan kepada aliran baterai agar dapat mensuplai aliran arus agar switch pada mobil power window ini agar dapat berfungsi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada observasi mata kuliah ototronik tentang sistem power window. Atas perhatiannya, atas kesalahan saya juga, saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf.